Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai ergonomi pada pekerjaan bongkar muat tabung gas di PT Hasma Hasan Prima, Kota Padang. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bu Fitriani, SKM MKK. Next. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Amanda Larsati dengan NIM 2018, Muhammad Fajar Erlangga 2036, dan Nabila Dinara Vailerina dengan NIM 3060. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang dari pembahasan kami pada sore hari ini yaitu adanya perkembangan industri logistik di Indonesia yang meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, seiring tingginya kebutuhan distribusi barang dan energi, termasuk tabung LPG sebagai bahan bakar rumah tangga. Nah, proses distribusi ini masih banyak dilakukan secara manual tanpa adanya bantuan alat mekanis, sehingga pekerja bergantung pada kekuatan otot dan postur tubuhnya. Nah, aktivitas manual handling seperti inilah yang dapat meningkatkan potensi gangguan muskuloskeletal yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera pada pekerja. Nah, secara ergonomi itu tekanan pada tulang belakang dapat meningkat 2 kali lipat saat bekerja membungkuk lebih dari 60 derajat tanpa jeda yang cukup. Nah, penelitian oleh Mutia Iqbal dan Hasanuddin pada tahun 2003 juga menunjukkan bahwa pekerja yang sering mengangkat beban berat dengan postur membungkuk memiliki resiko kategori 3-4 berdasarkan metode UAS, yang menandakan adanya bahaya serius pada sistem muskuloskeletal. Next. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat risiko ergonomi pada pekerja dengan menggunakan metode OAS dan REBA, kemudian mengidentifikasi bagian tubuh yang paling berisiko, serta menyusun rekomendasi perbaikan postur dan sistem kerja sesuai dengan prinsip ergonomi industri. Selain itu, juga memberikan dasar bagi perusahaan dalam mengembangkan program kesehatan dan K3 yang berkelanjutan. Next. Nah, adapun pengertian dari ergonomi itu sendiri merupakan ilmu yang menyesuaikan antara pekerjaan dengan kemampuan manusia untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga produktif. Nah, inti dari ergonomi sendiri itu adalah untuk mencegah gangguan kesehatan kerja, terutama musculoskeletal disorders yang banyak disebabkan oleh aktivitas angkat-angkut manual dengan postur atau beban yang tidak tepat, seperti pada perusahaan tabung LPG tersebut. Nah, untuk menganalisis dan menilai risiko postur kerja, kami menggunakan metode OAS dan REBA. OAS bertujuan untuk mengklasifikasikan risiko punggung, lengan, kaki, dan beban ke dalam 4 kategori urgensi perbaikan, dan REBA yang menilai seluruh tubuh untuk memberikan skor risiko cedera yang membutuhkan intervensi segera. Next. Nah, untuk gambaran umum lokasi penelitian kami yaitu di PT Hasmasan Prima yang merupakan agen penyalur dan pangkalan gas LPG di Kota Padang, beralamat di Jalan Parak Pisang nomor 10 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kota Padang, dan pekerja di perusahaan ini itu berjumlah 6 orang yang rutin melakukan bongkar muat gas LPG 2 kali seminggu yaitu pada hari Senin dan juga Sabtu. Next. Nah, adapun tahapan kerja pada PT tersebut yaitu ada tahap pembongkaran dan pengangkutan awal gas LPG dan penataan tabung di gudang penyimpanan. Kemudian untuk program pencegahan bahaya ketiganya itu ada pelatihan teknik angkat aman agar pekerja memahami bagaimana cara mengangkat dan membawa beban yang baik dan benar. Kemudian ada penyediaan alat bantu seperti hand trolley, dolly, dan rak bantu untuk memindahkan tabung dari truk ke gudang tanpa kontak langsung dengan lantai. Kemudian rotasi kerja dan istirahat mikro agar pekerja tidak menerus melakukan pengangkatan berat dalam waktu lama dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Next. Nah, untuk dasar pemilihan dari metode kami yaitu OAS dan REBA. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, OAS itu untuk menganalisis komponen utama postur tubuh dan metode ini efektif untuk pekerjaan yang bersifat manual handling dan berulang pembongkaran eh, seperti bongkar muat tabung LPG tersebut. Dan REBA untuk menilai risiko cedera muskuloskeletal dengan memperhitungkan sudut postur tubuh dan beban kerja secara keseluruhan. Kemudian pemilihan, oke. Mungkin selanjutnya itu ada metode OAS yang akan dijelaskan oleh Angga. Kepada Angga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk pada penilaian dengan menggunakan metode WAS. Di sini ada 4 aspek yang menjadi penilaian, itu yang pertama punggung, lengan,
kaki, dan juga beban. Di punggung itu ada 1 sampai 4 skor. Skor 1 diberikan apabila posisi pekerja itu tegak, 2 apabila memukul ke depan atau ke belakang, 3 apabila pekerja itu berputar dan bergerak ke samping, dan skor 4 apabila pekerja itu berputar dan bergerak atau membungkuk ke samping dan ke depan. Lalu untuk penilaian lengan itu ada 3 skor. Skor 1 diberikan jika kedua lengan pekerja itu berada di bawah level ketinggian bahu. Skor 2 apabila satu lengan berada di atas level ketinggian bahu. Skor 3 apabila kedua tangan berada di atas level ketinggian bahu. Lalu yang ketiga itu ada skor 1 sampai 7. Skor 1 diberikan apabila pekerja itu hanya duduk saja. 2 jika berdiri dengan keadaan kedua kaki lurus. 3 berdiri dengan beban berada pada salah satu kaki. Skor 4 apabila pekerja berdiri dengan kedua kaki lutut sedikit tertekuk. 5 apabila pekerja berdiri dengan satu lutut sedikit tertekuk. 6 apabila pekerja jongkok dengan satu dan atau dua kaki. Dan skor 7 jika pekerja itu bergerak atau berpindah. Lalu untuk beban itu ada skor 1 sampai 3. Skor 1 diberikan jika pekerja itu mengangkat beban kurang dari 10 kg. Skor 2 apabila rentang beban yang dibawa itu sekitar 10 sampai 20 kg. Skor 3 diberikan jika pekerja itu membawa lebih dari 20 kg beban. Next. Baik, untuk penilaian pertama itu pada pekerja A, bisa dilihat bagaimana posisi punggung pekerja tersebut diberikan skor 4 karena pekerja itu dia berputar dan juga dia bergerak serta membungkuk ke samping dan ke kanan sehingga punggungnya itu menjadi lebih aktif gitu, tidak hanya pada satu posisi menonton saja. Lalu posisi lengan, kedua lengan pekerja itu berada di bawah level ketinggian bahu sehingga diberikan skor 1. Skor lanjut yang penilaian kaki itu diberikan skor 7 karena pekerja itu dia bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk beban, satu tabung gas itu total keseluruhan dengan beratnya dan isi itu sama dengan 8 kg. Di gambar terlihat pekerja itu membawa 4 tabung gas yang mana kalau dikalikan itu total jumlah beban yang dibawa ada 24 kg. Sehingga diberikan skor 3 karena lebih dari 20 gram beban yang dibawa. Lanjut. Untuk pekerja B itu sama dengan pekerja A. Dari posisi punggung, lengan, kaki, serta beban yang dibawa itu hanya sedikit lebih banyak 8 kg dibanding yang pekerja A. Lanjut. Begitu juga dengan pekerja C itu sama dengan pekerja B dari semua langkah-langkah serta beban yang dibawa. Lanjut. Lanjut ke pekerja D itu sama dengan pekerja B, C, D itu dari posisi punggung, lengan, kaki dan juga beban yang dibawa ataupun posisinya itu sama. Lanjut. Baik, untuk hasil penghitungan pengukuran dengan metode OWAS di pekerja A, itu skor penilaian pada punggung yang tadi sudah kita nilai itu ada 4 karena membungkuk disertai rotasi dan pergerakan. Lalu skor penilaian pada lengan itu 1 karena arah lengan saat mengangkut beban itu tetap di bawah. Lalu yang skor penilaian pada kaki diberikan 7 karena aktif berpindah dan bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Lalu untuk skor penilaian pada beban itu 3 karena dia membawa lebih dari 20 kg. Next. Terkait hasil dari pekerja A maupun yang B, C, D itu sama. Begitu juga dengan risiko dari perhitungannya tadi. Next. Baik, hasil pengukuran dengan metode AWAS ini dari pekerja A sampai pekerja D itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan mereka itu termasuk dalam kategori risiko ergonomi yang sangat tinggi. Setiap pekerja itu memperoleh kode postur 4 yang tadi. Coba next sebelumnya, tabel sebelumnya. Bisa dilihat itu dengan peletakan skor yang ada di tabel tersebut itu fokus pada satu nilai yaitu 4 yang dilingkari itu merupakan kesimpulan akhir dari penilaian yang ada dari pekerja A sampai B. Oke, next. Setiap pekerja itu memperoleh kode postur 4 yang termasuk dalam kategori ekstrim
harmful, yang menandakan bahwa postur kerja tersebut sangat berbahaya bagi sistem muskuloskeletal dan memerlukan tindakan kolektif segera. Dari keempat kerja BCD itu memiliki risiko lebih tinggi karena beban yang diangkat itu mencapai 32 kilogram karena 4 tabung gas. Sedangkan yang A itu membawa beban sebesar 24 kilogram. Perbedaan ini menunjukkan bahwa semakin besar beban yang diangkat, semakin tinggi juga risiko biomekanik yang diterima oleh tubuh, terutama pada bagian lumbar dan bahu. Next, terkait program yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut, itu ada berupa pertukaran shift, pemendekan durasi kerja, dan pembatasan hari kerja. Yang mana itu termasuk pada kontrol administrasi untuk mengurangi paparan kumulatif terhadap postur berisiko. Dari sudut pandang OAS, kebijakan ini menunjukkan frekuensi dan durasi kerja terpapar postur berbahaya, sehingga risiko kumulatif cedera menurun. Namun, OAS juga menunjukkan bahwa langkah administrasi saja itu belum cukup karena tidak memperbaiki postur kerja itu sendiri. Postur berisiko tetap menimbulkan beban tinggi pada setiap episode kerja, sehingga diperlukan perbaikan teknik kerja atau alat bantu agar risiko kerja itu benar-benar berkurang. Jadi perlu secara tekniknya bukan hanya secara administrasi saja. Next. Lalu apa saja program yang dapat disarankan untuk pekerja? Itu terkait program dan tindakan yang disarankan. Yang pertama itu pengendalian segera terhadap aktivitas berisiko tinggi. Yang kedua, perbaikan tata letak dan lingkungan kerja. Yang ketiga, penilaian dan pelatihan ergonomi. Yang keempat, penerapan alat bantu dan redesign proses kerja. Yang kelima, kebijakan jangka panjang dan evaluasi berkelanjutan. Lalu saran yang dapat dilaksanakan oleh pekerja itu ada 4. Kalau yang sekarang juga itu gunakan tim lift untuk barang lebih dari 20 kilogram. Lalu sebelum mengangkat, coba reorganisir posisi kaki, betulkan sehingga akan memutarkan seluruh tubuh, bukan memutar terang saat mengangkat. Lalu yang ketiga itu jaga muatan dekat ke badan dan gunakan lutut untuk mengangkat, lebih aman daripada membungkuk. Lalu yang terakhir itu coba laporkan kondisi berisiko kepada supervisor saat terlihat. Laporan sederhana ataupun uh, yang bisa dilakukan catatan atau pesan agar tindakan sementara itu bisa diterapkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angga. Mungkin selanjutnya ada penjelasan mengenai metode Reba yang akan dijelaskan oleh Lala. Kepada Lala dipersilakan. Oh, baik, terima kasih sebelumnya moderator. Selanjutnya itu ada metode Rebana seperti yang kita lihat bersama pada layar itu ada dari Reba Employee Assessment Worksheet, di mana ini adalah panduan kita untuk menilai Reba, di mana Reba ini metode digunakan untuk menilai risiko cedera pada seluruh tubuh berdasarkan sudut postur kerja, beban yang diangkat, kestabilan kaki, serta frekuensi gerakan. Nah, Reba ini sangat cocok untuk menganalisis aktivitas pengangkatan beban berat seperti bongkar muat tabung LPG. Nah, setelah nanti didapatkan dari worksheet-nya, perhitungannya nanti ada hasilnya berdasarkan action level. Itu dari 0 sampai 4, di mana di sini udah ada ketentuan dari level risiko dan tindakan perbaikannya. Nah, selanjutnya itu hasil perhitungan dari pengukuran reba. Nah, yang pertama itu pekerja A. Pekerja A dapat dilihat pada layar yaitu berdasarkan perhitungan sudut, dilihat pada pekerja A mendapat nilai +2 untuk leher karena membentuk sudut besar dari 20 yaitu 57 derajat. Seperti yang kita lihat di worksheet ini. Selanjutnya itu mendapatkan nilai +3 untuk batang tubuhnya karena membentuk sudut 47. Balik lagi ke worksheet tadi. Ketiga mendapat nilai +1 karena posisi kaki membentuk sudut 22 derajat dan stabil. 4 mendapat nilai 4 untuk skor postur A, 5 skor beban besar dari 22 lbs karena sekali angkat 4 gas sama dengan +2. Selanjutnya itu, maka dari itu dapatkan hasil dari skor A oleh pekerja adalah postur skor A ditambah load skor, di mana itu didapatkan hasil 6. 7 pada poin B, pekerja A mendapat nilai +1 untuk upper arm karena membentuk sudut 20 derajat. 8 mendapatkan nilai +2 untuk lower arm karena membentuk sudut 0. 9 mendapatkan nilai +1 untuk pergelangan tangan dan 10 mendapat, maka dari itu skor postur tubuh B adalah 1. Nah, kita masukkan hasil skor-skor tadi ke dalam tabel
grup A dan tabel B didapatkan hasil, maka poin 11-nya itu at coupling score, di mana nanti hasilnya dapat plus 2. Yang poin ke-12 itu hasil dari skor B dapat oleh pekerja A, itu adalah hasil dari poster skor B plus at coupling score, di mana hasilnya 3. 13 maka untuk hasil skor pada poin C adalah 6, dan 14 itu repeated small range action, di mana didapatkan pada pekerja itu more than 4 kali per menit, di mana dapat plus 1, dan 15 itu maka dari itu rebel score yang dapat oleh pekerja adalah tabel C plus repeated small range action, di mana didapatkan oleh 7. Nah, dibalik lagi, 7 di sini rentangnya yaitu dapat di action pada 2, level risikonya sedang, dan tindakan perbaikannya itu perlu. Begitupun berlaku pada pekerja B, pekerja C, dan pekerja D. Lalu didapatkan hasil perhitungan dari pengukuran reba menunjukkan bahwa semua pekerja angkat-angkut yang menjadi sampel proyek ergonomi di PT Hasma Hasan Prima mempunyai nilai reba yang cukup besar dan juga beresiko tinggi, untuk itu perlu diambil tindakan perbaikan segera. Berdasarkan perhitungan reba, dapat diketahui bahwa risiko tertinggi diterima oleh pekerja C saat melakukan angkat-angkut PT Hasma Hasan, sehingga membutuhkan perbaikan saat ini juga. Kedua, itu risiko terendah diterima oleh pekerja B dan D, namun tetap melakukan perubahan dengan segera. Nah, program yang sudah ada yaitu mengatur sistem shift. Jam kerja lebih singkat dan hari kerja hanya 2 kali seminggu untuk mengurangi kelelahan serta risiko gangguan muskuloskeletal. Kebijakan ini jika dikaitkan dengan metode reba, dapat menurunkan skor risiko karena paparan postur kerja yang berisiko kurang. Dalam ergonomi, pengaturan waktu kerja dan istirahat termasuk strategi administratif untuk mengandalkan risiko biomekanik. Nah, program yang dapat disarankan bagi pekerja, yang pertama itu tentunya perbaikan teknik kerja, yang kedua menggunakan alat bantu seperti alat dorong, yang ketiga itu pengaturan waktu dan beban kerja, dan edukasi dan pelatihan bagaimana postur tubuh yang benar. Sarannya yaitu melakukan peregangan otot leher, punggung, dan lengan sebelum dan sesudah kerja. Menghindari mengangkat beban dengan satu tangan atau satu kaki tumpuan, harus stabil. Yang ketiga itu menyesuaikan posisi tubuh agar tidak membungkuk terlalu dalam. 4, melapor ke atasan atau supervisor atau petugas K3 jika mulai merasakan nyeri atau pegal berlebih. Dan 5, itu mengaturkan ritme kerja dan tidak memaksakan diri saat merasa kelelahan. Selanjutnya itu kesimpulan saran. Hasil penilaian menunjukkan risiko seluruh pekerja sedang hingga sangat tinggi, dengan penilaian tertinggi pada pekerja C. Kategori 4, kondisi tersebut disebabkan oleh postur tidak ergonomis, beban berlebih, dan frekuensi kerja yang tinggi sesuai dengan worksheet tadi. Diperlukan tindakan korektif segera seperti perbaikan postur, penggunaan alat bantu, dan pelatihan teknik angkat aman. Sarannya, perusahaan perlu menyediakan alat bantu seperti troli dan palet, menata ulang area kerja agar lebih ekonomis, serta memberikan pelatihan rutin hingga mengurangi risiko kelelahan dan cedera. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lala. Mungkin di sini juga dapat dilihat dokumentasi kami dengan pekerja yang ada di sana. Next. Nah, mungkin sekian penjelasan kami pada sore hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat juga. Mungkin dapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.